Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Tapi kalau pertanyaan kita kemarin apa? Gimana kabar hatinya bersama Allah? Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita berada di bulan Ramadan. Betul ini? Baik. Tidak sampai sebulan lagi walaupun hampir sebulan. Ya. Insyaallah taala. Di sini tarawih, Pak, ya? Sini ada tarawih kan? Baik. Insyaallah taala malam ini kajian kita di penghidupan ini di Musala Babul Huda. Betul ya? Insyaallah taala kita buka, kita mulai dengan surah Al-Baqarah terkait tentang ayat puasa ini. Dah jumpa, Pak? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Pak. 183 Al-Baqarah 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai sekalian orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala panggil kita, Pak, dengan panggilan kasih sayang. Ayat-ayat yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan nama Nidaatul Rahman li ahlil iman. Panggilan Ar-Rahman yakni Allah kepada ahli iman, kepada orang-orang yang beriman. Yang panggil bukan Pak Lek kita, bukan Bu De kita. Yang panggil Allah yang ciptakan kita. Tapi coba lihat, kalau ada orang yang dipanggil, dia dipanggil sama Pak D-nya, Bu D-nya. Namanya siapa? Kalau orang Jawa namanya siapa, Pak? Siapa kira-kira yang banyak orang Jawa paling banyak namanya apa? Oh gitu ya. Baik. Amin. Caimin gitu ya. Min gitu. Dipanggil. Dia akan terpanggil. Tapi kalau orang sini apa? Ujang katanya. Ada dia. Dia akan terpanggil. Jangankan nama kita, Pak, yang dipanggil orang, yang disebut orang, nama yang mirip dengan nama istri kita, kita terpanggil itu. Tengok lengong kini, lengong kanan, tengok, dengar tadi ada orang panggil nama istri saya. Padahal hanya mirip doang. Bukan nama istri dia. Dipanggil orang Ti, katanya. Nama istri dia Wati. Padahal yang dipanggil orang itu cuma Siti.
Tapi karena ada di ujungnya, dia apa? Terpanggil. Apa sebab kita terpanggil, Pak? Karena ada ikatan dengan yang dipanggil itu. Sekarang kalau memang betul ada ikatan kita dengan yang dipanggil, kalau iman ada bersemi indah dalam hati, terhujam dalam kalbu, kita tentulah akan terpanggil dengan panggilan yang bukan sembarang orang memanggil. Ini zat yang telah ciptakan diri kita dan alam jagat raya ini. Tidak ada satu pun yang bukan Allah yang menciptakan, Pak. Tidak ada, Pak. Semuanya ciptaan Allah. Ada enggak yang tidak ciptaan Allah, Pak? Ada. Dulu ada, sejarahnya begini. Syekh Abdul Razak juga menyebutkan, seingat saya dalam ayatul kursi wa barahinut tauhid, ada orang yang dia sok jagoan. Dia ngaku bisa menciptakan. Dulu zamannya bukan zaman mikroskop loh. Dicarinya daging, Mas. Dimasukinnya dalam toples. Toples itu ditutupnya rapat-rapat, sehari, 2 hari, 3 hari, terus sampai akhirnya timbullah ulat dan belatung. Dia ngomong, saya juga bisa menciptakan, katanya. Saya juga bisa menciptakan. Kira-kira gimana itu? Itu zaman bukan zaman mikroskop. Ya, ini saya kok yang mendatangkannya, yang membuatnya, menciptakannya. Bukan Allah saja yang bisa menciptakan, saya juga bisa. Akhirnya ditempeleng sama ulama dengan hujahnya. Oke, baik. Kalau betul kamu yang menciptakan, berapa ekor jumlahnya? Kagak bisa dia menyebutkannya. Mana ada orang yang menciptakan sesuatu kemudian dia nggak tahu jumlahnya, apalagi dia memang betul-betul sang pencipta. Terus ditanya lagi sama ulama ini, berapa jantan dan betinanya, atau dengan apa kamu kasih dia makan? Dia tidak bisa menjawab, Pak. Nggak tahu mana jantan betinanya. Itu namanya ditempeleng. Sudahlah jatuh tertimpa tangga, kena pula tai ayam. Tidak ada. Maka karena Allah yang menciptakan, tentulah orang-orang yang punya keimanan kepada Allah Rabbul Alamin, tentu ia akan terpanggil, dan Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang. Kira-kira kalau kita dipanggil sama Pak Presiden gimana, Pak? Senang tak kepala. Nanti sebelum berangkat itu tetangga dan dikasih tahu, istri dia senang, itu mas saya loh lagi dipanggil sama Pak Presiden. Senang hatinya. Sekarang kita dipanggil oleh Allah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Dan tentulah panggilan Allah ada makna, ada kebaikan. Apa panggilan Allah? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Akbar. Ternyata tujuan puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Kita perlu enggak jadi orang yang bertakwa? Perlu. Kalau enggak jadi orang bertakwa, orang fasik, Pak. Dan kita selalu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami,
Beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata Al-Hasan, Pak, kebahagiaan di dunia dengan ilmu dan amal, kebahagiaan di akhirat dengan sorga serta diselamatkan kita dari neraka. Allahu Akbar. Berarti kita mau bahagia di akhirat. Bagaimana cara agar bahagia di akhirat? Menjadi orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa balasannya Masya Allah. Coba kita lihat, Pak, ini dibalik-balik Qurannya ya. Buka surah An-Naba. Coba buka surah An-Naba. Itu halamannya di halaman ini beda Al-Quran, beda halamannya. Lihat saja surah yang ke-78. Surah 78, juz yang ke-30. Surah 78 ayat yang surah 78 juz yang ke-30. Udah nampak, Pak? Udah jumpa ya? Silakan buka di bagian ke belakang. Di ayat yang ke-31-nya. Coba kita lihat apa faedahnya kalau kita jadi orang bertakwa. Allah Ta'ala katakan, Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Masya Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan keberuntungan. Nampak, Mas? Ayatnya nampak, Mas? Surah An-Naba ayat 31. Mas Haji? Bang Haji? Ini kan Mas Haji ini. Silakan baca ayatnya itu. Artinya, coba dibaca dulu. Baca dengan suara keras. Artinya saja. Orang bertakwa itu dapat kemenangan loh, Mas. Orang takwa itu dapat kemenangan. Allahu Akbar. Bahkan orang yang gak menang di dunia pun masih juga bisa menang di akhirat dia. Kalah nyalek. Tapi dia masih bisa menjadi orang yang menang di hari akhirat kelak. Lanjut. Apa kemenangan yang didapatkannya? Baca arti 30 ayat 32 itu. Monggo, Mas Bang Haji. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya. Masya Allah. Mau, Mas? Jadi kebun-kebun dan buah anggur dan istri-istri yang cantik-cantik lah, Mas. Baca aja sendiri nih. Dulu di zaman Nabi ada seorang nenek tanya sama Nabi, ada ndak orang yang seperti beliau di sorga? Kata Nabi, kagak ada. Nenek ini nangis. Ya iyalah, masa kagak nangis? Gak ada. Ternyata Nabi bercanda sama nenek itu. Dan akhirnya Nabi bilang tidak ada di sorga itu melainkan usia 30-an. 30-annya sehat-sehat, bukan 30-an banyak makan micin, kagak. Kalau sekarang nih 30-annya sakitan. Allah Akbar. Kenikmatan sorga didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan istri-istri di kita di sorga nanti nggak ada haidnya, Mas, nggak ada. Suci terus, luar biasa. Terus dapat apa lagi, Mas? Lanjut.
Ayat 34. Dan gelas-gelas yang penuh berisi hikmah, di sana mereka tidak melihat percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Ayat 36-nya. 36 silakan. Sebagai balasan dari pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Allahu akbar. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan dari Allah Rabbul Alamin. Allahu akbar. Nanti di sorga itu orang-orang beriman punya gelas, dapatkan gelas-gelas cantik. Ini kan kita minum. Ya. Kita butuh gelas. Dan besok di hari akhirat kelak gelasnya wa ka'san dihaqa, gelas-gelas cantik yang berisi apa? Minuman yang enak. Ini minuman di dunia ini aja enaknya minta ampun. Luar biasa. Mas bayangkan itu. Kita kan sudah melewati hisab, melewati apa? Pertimbangan amal, melewati mahsyar, gelisah kita. Allah. Mulai di telaga Al-Kautsar dan dilanjutkan dengan sorga, kita minum. Allah. Makanya kadang kalau ibu-ibu gelas-gelas cantik itu jadi kebanggaannya. Makanya di hari raya, wah itu pada lomba beli gelas cantik, minimal gelas second. Kan didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang bertakwa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Tidak lagi perkataan yang sia-sia, tidak ada. Ucapan mau bertengkar di sorga kagak ada. Perkataan yang baik aja semua, semuanya menyenangkan. Bayangkan itu. Tidak ada yang membisingkan, enggak ada. Ada orang yang tinggal di kota, rumahnya cantik tapi bising. Terus selalu terdengar kendaraan. Ada orang yang tinggal di kampung, Mas, tapi terdengar burung walet. Sekarang kan di mana-mana burung walet ya. Bising juga. La ilaha illallah. Maka kenikmatan surga adalah semuanya, tidak ada tara, Pak. Ya. Itulah yang akan didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Jadi ternyata menjadi orang takwa adalah satu kemestian yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Kalau kita tidak jadi orang bertakwa itu bahaya. Kita tidak dapat nikmat di hari akhirat kelak. Inilah puasa. Maka untuk itu sekarang, Pak, karena ada 1 bulan lagi menjelang puasa, sebulan kurang, kita buat kajian kita ini tentang persiapan menjelang Ramadan. Persiapan menjelang Ramadan. Ya. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Hidup ini hanya sementara. Dan kita tidak mau kita jadi orang yang rugi. Ini kan orang untung ceritanya ini. Bagaimana orang yang beruntung? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata dalam surah An-Naba Allah Ta'ala menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan keberuntungan. Sekarang lawan dari untung itu apa? Rugi. Sekarang coba kita lihat yang rugi ini sopo. Monggo Mas dibaca surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surah yang ke 103. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tadi kita cerita untung, nih sekarang kita coba lihat ayat yang cerita rugi. An-Nasr. Bukan An-Nasr, afwan, Al-'Asr. Bukan An-Nasr, Al-'Asr. Coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Ternyata asar itu masa. Bukannya waktu salat ini Ustaz, waktu asar. Oke. Asar. Baik, masa. Ada apa dengan masa ini? Kalau waktu asar itu kan waktu sore ya. Kalaupun disebut waktu sore, orang kalau udah sore itu baru sadar, ternyata udah sore. Baru sadar. Kegiatannya hari-hari itu. Waktu umur 30-an, 20-an tahun, 25 tahun kagak sadar, tapi kalau kulit sudah mulai kendur, uban sudah mulai bertabur, makan yang enak sudah mulai bubur ayam, dekat-dekat tanda badan masuk kubur. Mulai sadar. Terlambat. Jadi orang sadar itu memang hari senja itu baru sadar. Wah, itu dia. Makanya ingat. Cuman makna di sini adalah asar, demi masa. Demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, sungguh berada dalam kerugian. Tadi kita cerita untung. Sekarang kita sebutkan mana orang yang rugi. Di sini lafi khusr. Dulu Buya ngajari kami di pondok, ya, di mana-mana tempat di pondok itu para kiai ngajari santrinya. Itu lam itu namanya lam taukid. Lafi khusr, sungguh betul-betul berada dalam kerugian. Betul-betul rugi. Siapa yang rugi ini? Illalladzina amanu. Sesungguhnya manusia, semua manusia nih, mau orang Jawa, mau orang Medan, mau orang Melayu, mau orang Nias, rugi. Mau orang kaya, orang miskin, apa lagi? Mau sama aja. Mau kaya, mau miskin sama aja. Mau laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, lajang, janda dan duda, rugi. Siapa yang kagak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Makanya dalam ayat puasa tadi Allah panggil siapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sini. Ternyata orang-orang yang berimanlah orang-orang yang tidak rugi. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kata para ulama, orang yang tidak rugi hanya ada 4 golongan saja. 1 orang yang beriman, 2 orang yang beramal saleh, orang yang mau menasihati orang lain, anaknya, istrinya, kemudian orang yang sabar. Allahu Akbar. Selain dari itu, rugi. Dan para ulama menyebutkan kandungan ayat ini atau orang yang tidak rugi itu juga ada 4. 1 orang yang mau menuntut ilmu, 2 orang yang mau beramal, 3 orang yang mau berdakwah. Dakwah itu mengajak orang lain. Ayo kita ada pengajian loh di Masjid Babul, di Musalla Babul Huda. Di mana itu loh, di Panorama. Ngajak orang tuh banyak pahalanya loh Pak. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kamu ajak orang lain lalu dia tertarik, dia dapat hidayah, lebih baik bagimu, ya,
daripada mendapatkan onta merah. Apa makna onta merah di sini? Dulu kendaraan orang Arab paling mewah itu namanya onta merah, warnanya merah. Artinya kendaraan paling mantap. Kalau sekarang kendaraan paling bagus itu mereknya apa? Apa Bang? Hah? Ferrari. Itu kendaraan paling mantap, top. Berarti satu orang saja dapat hidayah, kita ajak dia salat, dia mengaji, belajar agama, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, lebih baik daripada mendapatkan Ferrari. Allah. Maka ajak orang Mas. Ya. Mungkin istri kita, "Neng, ayo kita ngaji." Baik. Kalau tidak yang empat nih Pak, pertama mau belajar agama, dua mau ngajak orang berbuat baik, mau beramal, ketiga mengajak orang berbuat baik, keempat sabar. Tapi Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Kata sopo, kata sampean loh Mas. Kata Allah Ta'ala, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Itu kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan perkuat kesabaran kalian. Allah tak sebut sabar ada batasnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang nampak nih peta jalan pengajian kita ini, atau peta jalan materi kita ini, saya sedang menyebutkan bahwa kita ini mau belajar persiapan memasuki bulan Ramadan. Dan ternyata tujuan puasa itu membentuk orang jadi orang bertakwa. La'allakum itu maknanya tahqiq, betul-betul kami litaukid, litahqiq, betul-betul kamu kalau puasa bulan Ramadan nanti kamu jadi orang bertakwa loh Mas. Betul-betul. Dan jadi orang bertakwa itu penting. Apa sebab? Allah terangkan dalam surah An-Naba, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah sebutkan kenikmatan sorga. Setelah kita berbicara tentang untung, sekarang kita bicara tentang rugi. Kalau orang di dunia ini bagaikan perdagangan, ada orang yang berdagangnya untung dan ada orang yang dagangnya rugi. Mau untung atau mau rugi Mas? Mau untung, ya? Nah, itu dia. Baik. Dan untungnya itu untung besar. Tapi memang ada juga untung yang besar dan ada untung yang kecil. Di tempat kami juga ada kayak gitu. Satu untungnya pak untungnya besar, satu pak untungnya kecil. Siapa orang rugi? Semua manusia, kecuali orang beriman, beramal saleh, mau belajar agama, mau mengajak orang berbuat baik. Kalau begitu, ibadah puasa adalah ibadah yang akan menjadikan kita tidak rugi dalam hidup ini. Seperti apa orang yang rugi? Kalau rugi di hari akhirat Pak, tidak ada obatnya. Tidak ada ceritanya orang yang kalau udah meninggal dunia balik lagi ke alam dunia ini, tidak ada. Dilipat kain beberapa hari ini, itu banyak anak-anak orang muda, anak-anak muda meninggal. Artinya orang masih muda, belum tua kali, meninggal. Beberapa hari yang lalu adik kelas saya, ya, adik kelas saya baru berumur 30-an dan meninggal dunia. Bayangkan itu. Malamnya hari hujan, sambil makan sama istri saya, ngomong sama istri, saya masih teringat dengan dia. Saya bilang, dia perempuan. Jadi dulu adik kelas kami sama istri, karena istri saya juga dari pondok. Jadi abang dia ini santriwati kami dulu di pondok, artinya adik kelas kami. Abang dia satu rumah dengan saya, abang dia. Jadi saya dia sering ngantar makan ke abangnya. Jadi makanan dia itu sering kadang saya makan juga. Dia punya jasa banyak juga sama saya. Istri saya juga tahu. Saya bilang, saya teringat dengan dia, gimana lah nasib dia ini hujan. Jangankan di dunia ini Pak, jangankan di alam kubur, di dunia ini aja hujan.
Coba bayangkan, kehujanan dalam kebun karet, takut nggak? Takut nggak Mas? Takutlah. Jangan-jangan ada ular. Ini di alam kubur, nggak ada kawan, nggak ada teman, nggak ada handai taulan, handphone pun tak ada. Kalaupun dilempar handphone, kagak bisa digunakan lagi. La ilaha illallah. Itulah kerugian. Makanya tidak ada kita mau jadi orang rugi, nggak ada. Dalam rangka menyambut apa? Menyambut keuntungan itulah kita sekarang mau siap-siap. Ramadan itu keuntungannya banyak sekali. Pahala kita dilipat gandakan. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harap pahala di sisi Allah Rabbul Alamin, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan dalam ada riwayat lain, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail dalam bulan Ramadan, salat malam, tarawih dengan cara yang tepat, dan dia berharap pahala di sisi Allah Ta'ala, berangkat dari keimanannya dan berharap pahala di sisi Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau mau kita berkata jujur Pak, kita ini bergelimang dengan dosanya ini. Sebanyak dosa kita. Kita ibaratnya itu sudah belok jalan kiri, mau nggak mau kita harus banting setir belokkan ke kanan. La ilaha illallah. Jadi sekarang Ramadan kesempatan. Bahkan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik, khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Artinya Ramadan Allah Ta'ala bagi-bagi hadiah. Ramadan banyak apa? Banyak hadiah, banyak peluang emas. Orang gini, kira-kira kalau ada kesempatan panen, itu musim panen itu, panen pahala. Kalau musim panen sawit misalkan, sudahlah harga sawit 2.000, jangankan 3.000, sudahlah harga sawit mahal, buah sawit lagi naik, artinya enggak trek ya. Itu semangat kita apa? Semangat dodo sawit itu. Luar biasa, kopi tak ada kopi, berangkat. Paling enggak nanti beli lontong gorengan di warung. Berangkat juga. Pergi dodos. Sebab harga sawit lagi mahal. 1 hektar sebut sawit sekali panen berapa? Berapa kilo? 1 ton. 1 ton 1 hektar. Ini harga sawitnya 2.000. Misalnya dapat 2 juta. Gak peduli kita. Tapi kalau sawitnya musim trek, biasanya dapat 1 ton, ini cuma dapat 400 kilo. Harganya jadi turun pula, nggak sampai 1.000 perak. Kira-kira gimana Mas? Yang tadinya demam-demam sedikit kalau pas lagi sawit lagi mahal, sehat itu. Tapi kalau sawit lagi trek, harga lagi murah, demam-demam sedikit makin parah demamnya, tidur aja. Udahlah, malas. Kalau demikian cerita kita dengan sawit lagi mahal, peluang lagi besar, musim panen tiba, senang tak kepala. Persiapan kita itu apa? Alat dodosnya itu dicari yang paling tajam. Masya Allah. Sekarang ini Allah bagi-bagi hadiah nanti Ramadan. Allah Akbar. Maka kita persiapan. Orang kalau udah dapat banyak untung gak peduli dia Mas. Dulu kan saya jualan karet. Itu orang, bayangkan dulu karet itu harganya sampai berapa? 25.000 bahkan lebih. Ya. Orang gak peduli itu. Kesempatan dimanapun batang karet pasti dipotong, dideres itu. Wah. Bahkan ditambahnya sepatu Toyoko itu kan Pak, itu dimasukin sebagian orang nggak peduli di hal haramnya, dimasukin ke waktu apa?
Waktu bangkitnya itu, waktu cetak karet itu, getah itu masukinnya dalam lubang itu Pak, dalam cetakan karet itu. Kan mudah aja dia jawabnya nanti begitu dibelah sama induk semangnya atau sama togenya. Kok masuk pula sepatumu? Kan mudah aja dia jawab. Ini kan karet juga Pak. Itu dia. La ilaha illallah. Itu ada ceritanya dulu di tempat saya belajar dulu. Ya, orang nggak peduli. Pokoknya asal dapat untung. Begitu orang soal dunia. Allahu Akbar. Sekarang soal akhirat. Tidakkah kita persiapkan diri? Baiklah, sekarang persiapan apa kita Ustadz menjelang Ramadan ini? Siapkan kesadaran diri. Sadar apa yang perlu kita persiapkan jelang Ramadan ini? Pertama, sadar bahwa hidup kita tidak lama. Sadar bahwa kesempatan kita mendapatkan Ramadan boleh jadi Ramadan ini. Tahun yang lalu ada salah seorang ustadz yang saya banyak dapatkan ilmu, motivasi dari beliau. Beliau WA kawan-kawannya sama ustadz, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi saya. Dan ternyata setelah Ramadan atau setelah beberapa waktu dari Ramadan, beliau meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Kita tidak tahu Pak, atau boleh jadi bapak-bapak ini, ya, itu apa? Boleh jadi kita cuma sampai pertengahan Ramadan nanti. Kita tidak tahu, tidak bisa ditengok-tengok ini sampai Ramadan, tidak bisa. Ini sampai Syawal, tidak bisa. Ingat kesempatan kita. Hanya sedikit saja. Di alam yang bernama dunia fana ini. Tidak pakai lama-lama. Sementara dosa ada banyak loh. Nah itu yang pertama harus diingat. Sadarkan diri bahwa hidup dunia hanya sebentar saja. Sebentar lagi kita akan mati. Orang kalau sudah sadar dia bahwa hidupnya akan mati Pak. Ada salah seorang ustadz bercerita, ada seorang ibu sakit diponis, sakit dia sangat bahaya sekali. Kata dokter, ini sakitnya tidak lama lagi nih. Tidak lama tahan lagi fisik dia akan mati. Akhirnya ibu-ibu puasa, sholat, ngaji, tahajud, beribadah kepada Allah. Begitu ternyata kalau orang sudah sadar. Jadi masalahnya kita ini sekarang kagak sadar itu aja. Enggak sadar. Kalau sadar Pak, apapun cerita kita soal mau mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah, mengamalkan Quran, mengamalkan apa, sadar mau gimana? Seperti sekarang, yang paling penting kita sadarkan diri kita dengan iman, kita gugah gitu. Coba tengok Pak, coba tengok orang-orang yang meninggal dunia itu Pak, tidak pernah tahu dia besok pagi dia akan mati. Besok pagi saya akan mati, tidak tahu dia. Itu artinya kita yang sekarang hari ini dan saat ini kita juga boleh jadi besok pagi kita mati karena kita tidak tahu. La ilaha illallah. Makanya doa masuk kubur itu apa? Doa masuk kubur, assalamualaikum darakum mu'minin. Selamat atas sejahtera atas kalian wahai orang-orang mukminin, kampung orang-orang mukminin. Insyaallah wa ana bikum lahikun atau lalahikun. Insyaallah saya juga akan menyusul kalian. Nyusul loh. Makanya kalau ada kawan-kawan kita, ya, kawan-kawan kita yang mati duluan, coba bayangkan sekarang dia di alam kubur itu seperti apa ya, ditanya oleh malaikat maut, malaikat yang bertanya tentang man rabbuk, man nabiyuk dan seterusnya. La ilaha illallah. Nah sekarang giliran kita juga yang masuk kubur.
Dia kalau kita tidak merenung, Pak, kalau kita tidak merenung, tidak bisa. Tidak bisa. Seperti apapun ustadz hebatnya para kiai dan buya menyampaikan nasihat buat kita, tapi kalau kita tidak mau merenungkan sesaat, tidak bisa. Tidak bisa. Orang bisa puasa 30 hari, kita cuma 3 jam doang, tidak bisa itu. Ataupun kalau bisa puasa kita, efeknya kalau tak ada kesadaran yang pertama nih, efeknya kurang, manfaatnya kurang. Nabi Muhammad tuh tidak sampai 10 kali berpuasanya, karena dulu di awal-awal tahun di Madinah beliau baru diwajibkan berpuasa. Itu pun juga bukan dari tahun pertama. Artinya Nabi tidak sampai 10 kali beliau berpuasa. Tapi tengoklah hasilnya, menjadikan Nabi menjadi predikat orang yang paling bertakwa. Kita nih kalau umur 45 itu artinya tak kurang dari 30 tahun kita sudah berpuasa. Tapi hari ini rasanya takwa itu belum hadir dalam hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini loh, Mas. Di sini. Dan nampak efeknya dalam amal perbuatan kita, semangat kita beribadah. Semangat kita mencari ridha Allah Ta'ala. Tidak ada efeknya. Kenapa? Karena betapa banyak rubba shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi tidaklah ada laisa min siyami ilal ju' wal atas. Tidaklah ada manfaat dari puasa melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Tidak sadar. Itulah kesadaran yang pertama yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Sadar kita, ini kesempatan saya, kesempatan memperbaiki diri. Allahu Akbar. Terus kesadaran yang kedua, kesadaran apa lagi? Ini sadar bahwa hidup kita tidak lama, itu persiapannya. Yang kedua, sadari bahwa kesempatan mendapatkan Ramadan ini adalah kesempatan panen pahala besar. Panen kesempatan untuk agar dosa kita diampuni, derajat kita menjadi dekat dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Sadar ini dapat untung besar. Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai ratusan kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Makanya mulai dari sekarang buat planning. Apa ya? Kalau Ramadan nanti saya mau apa ya? Nanti pulang ke rumah, Dek, Neng, kita Ramadan kali ini buat pahala apa ya? Rancang. Yang punya harta, nih kita infakkan. Yang kurang punya harta, apa yang lain? Buat rencana hidup ini. Kan sering saya bilang, orang kalau acara panjat batang pinang saja, kalau di sini panjat batang pinang itu berapa hari acaranya? 1 hari atau 2 hari? 1 hari doang. 1 hari saja. Buat proposalnya 2 bulan sebelum itu, betul? Acaranya cuma 1 hari. Ini acara Ramadan itu 30 hari besok. Proposalnya harus dirancang mulai dari sekarang. Hasilnya apa? Acara di hari akhirat kelak abadan, selama-lamanya di sana. Makanya butuh planning. Allahu Akbar. Kesempatan dapat pahala. Nah, itu kesadaran yang kedua. Sadar, pertama kesempatan kita terbatas, umur kita singkat. Kedua, kesadaran ini gebiar pahalanya, peluang pahalanya besar. Hadiahnya jor-joran dikasih oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, sadari untuk menjemput hadiah besar itu butuh petunjuk. Bukan sekadar tahu tempatnya, tapi juga harus tahu jalannya dan cara ngambilnya. Kalau mau ke Jakarta, itu kita sekarang pakai Google Maps, betul? Ada petunjuk. Petunjuk itu apa, Pak?
petunjuk jalan yang akan menyampaikan kita ke tujuan, kanan, medan, kiri, kemana lagi? Itu namanya petunjuk. Jadi Al-Quran ini hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia ini. Maka untuk itu, untuk mendapatkan pahala yang besar ini ternyata butuh petunjuk. Apa petunjuknya? Tidak boleh, tidak bisa hanya tahu tempatnya, tapi juga tahu cara, tahu jalannya dan tahu cara ngambilnya. Untuk itulah para ulama menyebutkan apapun amalannya baru dapat pahala besar, ada 2 syarat. 1, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu bukan tulus, Mas. Ikhlas itu karena Allah. Kalau tulus itu semangat dari jiwanya. Dia hobinya Ramadan tuh kumpul-kumpul. Itu baru tulus, hobi dari jiwanya. Ya. Hobinya ngurus-ngurus masjid, organisasi-organisasi. Itu tulus. Kalau ikhlas, dia gunakan hobi dia itu untuk mencari ridha Allah. Itu ikhlas. Kedua, caranya betul. Cara yang betul itu seperti apa Pak Ustadz? Cara ya yang diajarkan Nabi. Nabi itu tidak tinggalkan emas, pangkat, jabatan, intan, berlian, kagak. Nggak ada. Kalau pergi ke Mekah, ini Pak Ardi ini baru pulang dari Mekah. Ada nggak gunung itu yang emas ada, Mas? Ada Pak Ardi? Nggak ada ya? Nggak ada. Gunung batu gitu doang. La ilaha illallah. Kota Mekah tuh dikelilingi batu aja, bukit batu. Tapi yang Nabi tinggalkan Quran dan sunnahnya. Sunnah itu apa Pak bahasa kita? Petunjuknya. Nabi tinggalkan Al-Quran dan petunjuknya. Karena Quran ini kadang kita kagak ngerti kecuali diajarkan Nabi maknanya. Makanya itu namanya sunnah. Sunnah itu apa? Petunjuk Nabi. Nabi tinggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, sekali-kali tak akan sesat kalian selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan sesat. Jadi ibadat itu baik salat, baik puasa, zakat, haji dan segala-gala macam ibadat, tidaklah dia baru dapat pahala, tidaklah dia diterima oleh Allah kecuali 2 syarat ini. Ikhlas karena Allah, kedua caranya tepat. Karena kita beribadah itu bukan semau-maunya kita, tapi an-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah mau, bukan mau-maunya kita. Kalau mau-maunya kita jadi kacau Pak. Yang satu Allahu Akbar orang Arab, tapi orang Jawa bilang Allah Maha Gede katanya. Orang Minang Allah dan gadangnya. Itu kacau lah. Ya, itu namanya semau-mau kita. Tapi ternyata Rasul ajarkan sallu kama raaitumuni usalli, salat kalian sebagaimana caraku salat. Allahu Akbar, enggak boleh diganti-ganti. Oh enggak, saya enggak pakai Allahu Akbar lah. Saya pakai yang enaknya saya. Ya itu dia. Yang kayak tadi. Ya. Enggak bisa. Maka untuk itu kita perlu belajar. Masa belajar lagi Ustadz? Nggak mungkin lo duduk sekolah lagi. Masjid, musola. Kalau orang alam Sumatera ini bilang surau. Cuman sekarang surau-surau sekarang ini apa ya? Kita kehilangan apa? Kehilangan arah. Ya. Kita makanya harus kompak lagi kita. Ayo, musola kita ramaikan. Surau kita ini kita ramaikan. Bukan hanya untuk anak-anak ngaji, kita bapak-bapaknya juga butuh ngaji. Ngaji kita bukan ngaji alif bata lagi, bukan ngaji Quran lagi, tapi ngaji kandungan Al-Quran. Itu dia. Makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim seumur hidup itu sampai mati. Menuntut ilmu dari buayan, ayunan sampai liang lahat. Allahu Akbar. Itu namanya
jalan dan cara untuk mendapatkan hadiah besar tadi, Ramadan tadi. Sadarkan diri kita ternyata butuh cara dan mesti tahu jalan dan tahu cara untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar. Udah 3 itu. Kesadaran. Yang keempat, yang perlu kita sadarkan, begitu udah dapat hadiah besar itu atau udah mau kita ambil lagi, bersungguh-sungguh mengambilnya. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar tahu jalannya, tahu caranya, tapi betul-betul bersungguh-sungguh dalam mengambilnya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Amalkan puasa nanti secara serius, bertekad dari sekarang. Ini pokoknya saya serius lagi. Udah 30-an tahun umur saya belum pernah puasa serius. Kali ini saya betul-betul harus serius puasa. Ini terbilang sama istri, buat kesepakatan, Dek, Neng, ya, ini kita Ramadan kali ini bangunnya cepat loh, ya. Kita Mas mau sholat di musola Babul Huda. Itu dia. Bertekad. Nanti kita beli jam beker dulu. Sebelum bekerja jam beker untuk sholat subuh. Ada. Nanti sahurnya jam berapa? Sebisa mungkin jangan sahurnya jam 2. Sebab biasanya sahur jam 2 itu kagak sehat. Ya. Kalau sudah tegang urat perut, urat mata pun jadi kendor. Tidur itu penyakit gula datang itu, Mas. Makanya sahur paling afdal kata Nabi adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Udah dekat-dekat ya mau masuk waktu subuh baru sahur. Jadi nanti habis makan sahur kagak tidur tapi siap-siap untuk sholat, pergi sholat ke musola Babul Huda. Akhirnya pergi kerja lagi. Ya. Atau memang kantuk kali ya tuh, habis mungkin matahari udah mulai terbit. Baru istirahat. Baik. Jadi bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, bersungguh-sungguh mengejar pahala itu, mengejar hadiah itu. Ada 4 kesadaran itu. Sadar yang terakhir yang harus yang tumbuhkan. Kesadaran yang kelima harus kita tumbuhkan kesadaran ini hadiah besar atau pahala besar ini jangan sampai gugur, jangan sampai hilang. Dan ternyata pahala kita itu bisa hilang, Pak, dengan riya, mau dilihat orang niatnya, atau sum'ah, ya, memperdengarkan amalannya. Dulu kalau di musola itu kalau enggak saya enggak ada itu. Tapi kalau bersekedar bercita enggak apa-apa. Ini enggak niat hati dia. Bukan karena Allah lagi, bukan mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala lagi. Maka waspadailah pembatal amal. Pembatal amal itu dari pertamanya ikhlas sampai terakhirnya juga ikhlas. Artinya tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apa itu riya? Memperlihatkan amalan pada orang lain. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan amalan pada orang lain. Mas, kamu nanti ngaji Quran enggak? Oh, masa saya kagak ngaji? Saya kalau malam Ramadan itu enggak mau mata saya tidur. Saya memang ngaji. Sebenarnya bagus ceritanya, orang termotivasi, tapi niat hatinya enggak seperti ente loh. Waspadai pembatal jangan sampai hadiah besar itu hilang, dicuri. Enggak mau dicuri kan? Dan dapat hadiah besar ini jangan sampai dicuri, jangan sampai ditodong. Dan ternyata amalan ini ada penodongnya. Apa? Iblis digoda terus gitu, digoda terus. La ilaha illallah. Sehingga kita betul-betul menjadi la'allakum tattaqun, betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup sampai sekian. Ada 5 kesadaran yang saya sampaikan ya untuk persiapan menjelang Ramadan, menyadarkan diri dengan 5 kesadaran ini. Satu genggam berarti ya. Insyaallah taala ini bisa jadi pegangan saya dan kita bersama menjelang masuki bulan Ramadan ini. Insyaallah taala pertemuan 2 pekan lagi. Nanti saya tambah lagi. Tambah sedikit kita baca lagi ayat Al-Qur'an. Bagaimana sih puasa? Insyaallah taala nanti
Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.